sebentar. Siapa dulu? Makasih waktunya. Dari sebelumnya sebaiknya kita perkenalkan diri. Perkenalkan nama yang Anda bisa dipanggil Ibu. Perkenalkan, saya Rami, bisa dipanggil Rami. Oke Rami, sebelumnya Rami dari mana? Saya tadi setelah siap ujian di kelas. Rami orang mana ya? Saya karena dulu cuman kampungnya di Matur. Matur Puncak Belia. Rami, tadi Rami kesini jalan kaki atau? Jalan kaki Bu. Saya dari kos langsung ke kelas terus baru jumpa ini. Baik, sebelumnya apakah Rami sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan sesi konseling Bu. Oke, Rami, di sini Bu akan menjelaskan apa itu sesi konseling dan tujuannya. Nah, sesi konseling ini adalah suatu proses yang dimana yang dilakukan oleh seorang profesional dalam menuntaskan masalah yang tujuannya itu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien yang dimana konselorlah yang sebagai perantara dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi berarti sesi konseling itu sesi di mana seorang, kalau di sini contohnya ibu yang bakal mengatasi masalah saya dan tujuannya juga untuk menyelesaikannya. Oke, betul Rami. Nah, sebelumnya Rami kesini secara terpaksa atau sukarela? Sukarela Bu. Baik, karena di sini secara sukarela, Rami tidak perlu menutup-nutupi segala permasalahan yang Rami hadapi. Nah, terbuka dan jujur kepada ibu dalam menceritakan masalah tersebut. Nah, ibu tidak akan menyampaikan kepada siapapun, terkecuali ketika data Rami itu penting dan perlu disampaikan kepada orang lain, ibu akan meminta izinnya terlebih dahulu kepada Rami. Paham Rami? Baik Bu, saya paham Bu. Oke Rami, sebelum kita melakukan sesi konseling, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Nah, apakah Rami sudah siap menceritakan masalah? Siap Bu. Oke. Jadi ceritanya kayak gini Bu. Dulu saya kan bersaudara, 3 punya saudara. Yang pertama laki-laki, kedua laki-laki juga, dan yang paling terakhir saya. Jadi Bu, dulu saya dengan abang saya yang nomor 2 ini selalu akrab Bu, kemana-mana pun sama, kayak setiap bulan puasa kami entah kemana gitu kan Bu. Pokoknya di sana tuh saya selalu sama abang saya yang nomor 2 gitu Bu. Sebelum dia punya istri Bu, jadi 2 tahun kebelakang ini dia udah nikah Bu dengan orang Pekanbaru juga kan Bu. Jadi kakak tuh dia orang Jawa Bu, Jawa Batak gitu kan Bu. Jadi setelah dia menikah ini kan Bu, saya merasa dia ada perselisihan di antara saya dengan abang saya Bu. Entah itu dia akibat, entah saya mau merasa aja Bu, atau emang masalah sama saya kan Bu. Jadi waktu itu ada saya pergi main ke rumah dia Bu. Dia tuh pergi awalnya ke rumah saya kan Bu, katanya mau jemput untuk main. Setelah itu dari rumah saya kami pergi Bu ke rumah dia di perjalanan. Abang saya ini nggak sengaja Bu membelokkan motornya di tikungan gitu Bu. Jadi kan kayak main gitu, terus malah istrinya Bu di sana kakak tuh kayak ngomong banyak-banyak gitu, tapi terus dia menanyakan Bu. Terus saya kayak hargai, ada yang menghargai di sini, harusnya kan mengundang dulu kan karena itu udah ngajak saya. Jadi gara-gara masalah itu kan Bu, saya jadi kayak tiba di rumah dia tuh orangnya yang satu ke kamar
Bu, satu di ruang tamu, abang saya di ruang tamu, kakak ipar saya di kamar, saya sendiri duduk dengan Bu, orang tua tidur di berdua. Padahal niatnya malam tuh mau ngajak saya malam minggu main-main Bu, tapi orang tuh malah kayak tidur-tiduran, diam-diam aja kan Bu. Habis itu dulu saya ngomong kayak gitu, nangis saya Bu, saya bilang gini kan, kalau kayak gini ngapain diajak ke sini gitu Bu, jaraknya pun gak dekat Bu, jauh Bu. Setelah itu kan Bu, udah lama-lama orang tuh diam-diam kayak gitu, saya pergi aja sendiri Bu, keluar. Misalnya waktu saya nggak tahu tempatnya kan Bu, pergi saya ke sana keluar. Setelah itu balik saya ke rumah lagi karena nggak tahu arah Bu. Saya lihat masih diam-diam aja orang tuh. Kira bangun kakak ipar nih Bu, pergilah dia pergi membelikan nasi goreng Bu. Saya ngajak saya Bu, dia malah pergi dia naik motor sendiri, saya duduk di ruang tamu Bu. Setelah itu udah siap beli nasi goreng, makanlah begitu. Ditaruh aja nasi goreng itu kan Bu, yang nasi goreng itu abang saya ini dinginkan aja ke tempat abang saya tidur. Terus kebangun abang saya kata gini kan Bu, apa nih baik-baik ngasih itu kata itu kan. Terus karena saya nggak mau yang lain Bu, saya bilang Rahmi yang naruh tadi itu, saya bilang kayak gitu kan Bu. Itu kata abang saya baik-baik yang naruh itu kata gitu kan. Ya Bu, jadi biasanya dia nggak pernah kayak gitu kan Bu. Pas masalah dari situ saya udah balik dari sana tuh kayak ada kejanggalan Bu, kayak dia tuh kayak aneh gitu sama saya Bu, kakak ipar saya ini kan Bu. Mungkin saya ini entah kenapa nggak tahu saya kan Bu. Ada tuh di kemarin tuh saya minta duit kan Bu ke abang saya. Jadi yang namanya abang, iya istrinya harus tahu kan Bu. Tapi ini kan kemarin katanya nanti abang kirim, tapi sifatnya tuh Bu kayak mengarahkan kayak aku yang cuma aku yang boleh ngasih ini, yang aku harus tahu. Jadi kemarin tuh saya minta duit kan Bu. Setelah itu kata abang ini jangan bilang sama kakak ya, kata kayak gitu kan Bu. Jadi saya pikirkan berarti orang ini nggak ada keterbukaan sama sekali kan Bu terhadap apa yang dikasih sama saya kayak gitu kan Bu. Setelah itu dah berlalu Bu, udah lama berlalu nih hari-hari kan Bu. Saya waktu saya di kampung kan Bu, tiba-tiba ada WA kayak gini, katanya nih tolong SS kan chat sebelum ini kan kayak gitu. Saya kaget kan Bu, apa maksudnya nih? Itu ngechatnya pakai nomor WA abang saya kan Bu. WA apa? Chat kita terhapus kayak gitu. Saya pikir udah feeling saya nih Bu, mungkin ini istrinya yang nyuruh saya SS, karena saya nggak berani kan Bu, saya SS kan aja di atasnya. Saya tahu nih pasti orang mempermasalahkan Bu itu. Kalau misalnya tuh PP bapak hilang, kayak bikin status itu dia Bu. Terus saya nggak tahan hati saya kan Bu, saya bilang sama bapak saya, kok kayak gini kali sekarang, saya bilang kayak gitu kan Bu. Dulu aja pergi main di disisirkan dalam Bu, dikasih duit jajan di ini. Sekarang kok udah ada entah mungkin yang merasa baperan atau kayak mana, saya bilang gitu kan Bu. Dibilang gitu. Terus kata itu enggak, kata itu kan enggak ada kayak gitu, kata itu perasaan meja, mereka harus mandiri kata gitu Pak. Saya bilang ini, dulu aja sebelum masuk ke kampus saya dikasih motivasi, nasihat ini itu banyak kan Bu, apa-apa aja yang harus dilakukan di sana. Setelah saya di sini enggak ada lagi yang namanya tanya-tanya kabar kayak gitu. Jadi saya bilang sama bapak saya kayak gini kan Bu, karena saya ada kesal. Mungkin pas mati aja tahu kabar lagi sedikit karena ada kesal lagi kan Bu. Terus kata itu nggak boleh ngomong kayak gitu gitu kan. Terus karena mama saya itu pemikiran Bu, jadi saya nggak ceritain ke siapa-siapapun kan Bu, kecuali sama Ibu. Setelah itu kan Bu, kata kakak ipar saya kayak ini, apa namanya? Udah aku gitu apanya biasa aja kata gitu kan. Lagian kan ini negara udah besar tuh, saya tahu Bu niat hati yang udah kayak nggak baik lagi sama saya Bu, bukan saya menjelekkan atau apa di sini Bu, tapi saya cuma pengen menceritakan kayak gitulah, kayak mana Bu, bertahun-tahun saya sama bos saya tiba-tiba jadi kayak gitu. Jadi kan memang kita sebagai adik paling kecil tuh merasa kayak aneh jadinya Bu. Jadi masalah mungkin di sini masalah tentang duit satu Bu. Terus satu lagi
tentang apa saya dekat-dekat gitu Bu. Mungkin dia harusnya kalau udah menikah saya nggak lagi dekat sama abang saya Bu. Tapi saya mikir itu kan abang kan Bu, bukannya dekat kali. Karena mama saya juga sering bilang kayak gini, jangan dekat-dekat kali, dia udah punya istri. Jadi maksudnya apa Bu? Itu saya bilang lagi ini kan Bu. Jadi nggak boleh saya dekat-dekat lagi kayak gitu kan Bu. Terus semenjak adalah kakak ipar saya yang nomor dua ini kan Bu. Awalnya saya tuh mikir dia baik kali kan Bu. Tapi setelah itu banyak ngadu ke mama saya. Sedangkan saya yang banyak masalah aja nggak mau ngadu ke mama saya. Diakibatkan banyak pemikiran nih, banyak masalah Bu. Takut sakit. Kalau dia apa ngadu nah gitu kan Bu. Jadi saya mau ngasih tahu ke dia, jangan kayak gitu Kak. Tapi dia udah besar, dia nanti takut saya kalau saya ngomong salah ngomong, nanti rumah tangga orang tua yang bakalan rusak Bu. Habis itu kemarin saya coba-coba lah mendekati orang tua kayak biar dia tuh nggak heran sama saya kayak ngapain menjauh kayak gitu kan Bu. Ada lagi nih Bu, di satu sisi waktu itu bajunya ketinggalan sama saya kan Bu di kampung. Dia pulang kampung baju ketinggalan di kampung Bu. Terus saya bilang nanti saya titipkan aja kapal gitu kan Bu. Terus dibilang sama mama saya kenapa, terus mama saya marah sama saya Bu. Terus saya bilang kan udah dibilang tadi, saya bilang ke kakakku kalau itu tuh nanti bakalan dikirim, tapi dia malah ngomong lain kayak gitu kan Bu. Jadi saya kayak kok kayak gini kali, kayak kemana saya mau bertengkar lagi, berbicara lagi kalau nggak ke mama saya minta solusi kan Bu. Jadi istilahnya kalau saya itu kayak dekat kali, entah mungkin emang saya yang terlalu dekat, nggak tahu kenapa Bu. Jadi saya bingung di sana Bu. Oke, jadi permasalahan di sini terkait dengan perhatian Abang Rami yang hilang ketika sudah punya istri ya. Terus masalah dengan keadaan baik. Apakah permasalahan itu pernah Rami ceritakan kepada kakak Rami yang satu lagi? Enggak Bu, saya nggak pernah menceritakan masalah itu ke kakak saya Bu, karena saya takut karena yang namanya keluarga kan Bu, kalau ada yang kayak gini mungkin orang bakal bercerita lagi kan Bu. Jadi saya takut dibilang ngadu-ngadu gitu Bu, makanya saya datang ke sini untuk jumpa Ibu. Saya ingin mengatasi masalah ini sama Ibu. Jadi Rami belum pernah ceritakan kepada keluarga Rami, kepada Ibu, kepada Bang Rami ya? Belum Bu. Nah, oke Rami, apakah ini kejanggalan yang ada di kakak ipar Rami ini dari sebelum dia menikah ataupun ketika beberapa bulan setelah menikah atau kejanggalan ini saya rasakan setelah 1 tahun Rami menikah Bu. Awalnya saya tidak kenapa-napa Bu. Itu di sana tuh saya karena udah capek nanti Bu. Di sana saya debat sama kakak ipar saya Bu, kayak saya ngomong gini kan Bu, emang apa nggak boleh kayak gitu Bu, saya bilang gitu. Mungkin dia karena dia bukan tahu yang namanya kita, saya kan orang Minang Bu. Jadi saya tahu kayak mana bahasa ini itu. Jadi dia kayak jangan kayak gitu kan, dan gitu kan Pak. Kalau kamu nggak suka Rami dari sini biarin pulang, saya bilang kayak gitu di mana itu Bu. Terus dia cuma diam aja kan Bu. Jadi ada teman saya yang jemput di sana Bu. Setelah dijemputnya barulah internet saya suruh pulang Bu. Jadi kejanggalan ini saya rasakan udah 1 tahun setelah Rami menikah Bu. Tahun pertama itu beda aja Bu. Jadi masalahnya sudah cukup setelah pernikahan sudah hampir 1 tahun ya Rami. Kan tadi Rami katakan Rami dijemput sama teman ya untuk pulang ke rumah orang tua. Nah, ketika Rami dijemput sama teman Rami itu apa respon dari kakak Rami atau kakak ipar Rami? Iya, jadi pas saya dijemput tuh saya bilang sama teman saya ini, karena saya nggak mau ceritain masalah yang ada di rumah tadi Bu. Saya bilang jemput aku ya main, karena saya mau ajak pulang kan Bu. Habis itu dia jemput kemana, kata Bang Rami, kata Bang Rami kan pergi main, kata kawan ini, baik pergi dulu ya. Dia berkira aja Bu, yang sedangkan kakak ipar saya ini dia cuma diam Bu, nggak ada ngomong, nggak ada
abang saya cuma bilang ayo jadi balik lagi ke sini gitu kan. Terus saya di sana takut kalau saya pulang Bu, nanti kasih masa nanya apa pulang, apa masalah kata gitu. Jadi saya putar-putar aja di sana Bu sampai jam setengah 1 malam kan Bu. Di sana baru ditelepon kok kali pulang kata gitu kan Bu. Terus di sana pas ditelepon saya dengar Bu Ian lagi pulang, nitip nih kata abang saya kan Bu. Di sana ada suatu kakak ipar saya nih, berarti benda baikan atau apa mungkin pas ada saya nih kayak kan Bu. Jadi di sana tuh pas diteleponnya pas pulang kemana tadi kata gitu kan, pergi keluar saya dah kesel duluan kan Bu. Terus nggak bisa saya nahan lagi saya kan. Dan kali itu tolong hargain kan tadi ngajak ke sini, apa kakak pulang dulu lagi ini saya bilang kayak gitu kan Bu. Apalah perasaan dari sini kalau dekat nih mungkin bisa saya pulang nih karena jauh nih. Nggak jadi saya pengen sama yang lain gara-gara mau ikut orang saya bikin bahagia ikut main sama orang yang Bu. Kira malam tuh enggak, terus sana waktu dia waktu saya kan ada capek sih buat tidur. Jadi teman kami yang jemput itu tidak mengatakan kami pulang ya, cuma keluar terima. Iya Bu, biasanya. Nah tadi yang dikatakan ketika kami ditelepon tuh orang tuh udah baikan, ternyata pas kami pulang tidak. Kalau setelah itu orang tuh udah baikan kan Bu, pas kami pulang masih diam-diaman kayak gitu. Yang namanya saya di rumah orang tuh diam kayak gitu tuh gak enak kan Bu, orang sendiri gitu ya. Habis itu saya diam-diam barulah saya ngomong kayak tadi Bu, barulah nama satu orang tuh makan apa nih ya, baru orang tuh ngomong. Jadi setelah kami pulang tuh dalam keadaan kesal dari sikap yang ada di rumah tersebut, tapi beberapa menit kemudian orang tuh baikan kepada. Iya Bu, mungkin orang dibaikan entah maksudnya memang dari hati dibaikan, entah karena udah saya bilang sampai kayak gitu. Jadi mungkin di sini perasaan kami itu kesal ya terhadap hal tersebut. Dia Bu, saya kayak merasa banyak kali masalah saya dengan kakak saya yang satu Bu, entah dari diri saya yang salah, entah dari kakak itu sendiri Bu, saya nggak paham. Kami abang kami yang satu lagi sudah menikah. Udah Bu, abang saya nomor 1 sudah menikah, yang nomor 2 sudah juga. Jadi kalau dengan adik ipar yang satu lagi bagaimana? Kalau dengan kakak ipar yang satu lagi karena dia jauh di Palembang Bu, jadi saya tuh kayak jarang ketemu, jarang apa, cuma PJ sebentar aja kayak gitu aja Bu. Karena yang mungkin dia nomor 2 ini karena sering ke rumah atau apa, jadi kayak banyak yang nimbulin masalah sama saya gitu. Oke, jadi permasalahannya cuma sama kakak ipar. Jadi permasalahannya kami sama kakak ipar ya. Sebelum itu kan baik-baik aja. Apakah pada setelah 1 tahun pernikahan orang itu orang itu ada membuat salah atau yang membuat mereka tuh yang membuat kakak ipar itu kurang suka kepada kami? Setelah 1 tahun menikah Bu, kalau yang dari saya bukan saya membenarkan diri saya Bu, tetapi saya merasa saya tidak ada buat masalah Bu, karena mama saya selalu gini, jangan dekat-dekat kali sama abang, dari punya istri kayak gitu lah kan Bu. Jadi saya emang jaga jarak Bu, cuman yang hal di hati ada Bu kayak kayak gini, tapi saya nggak bermasalah itu ke kakak ipar saya Bu. Tapi entah kenapa kan Bu, kalau udah dimulai ketemu dengan saya kan Bu, atau misalnya kayak dekat sama saya, dia tuh kayak cemburu gitu Bu. Dari situ masalahnya Bu, dari dia tuh kayak dari kedekatan saya dengan saya tuh cemburu dia Bu. Setelah dia kayak gitu, baru dia cemburu dia dengan saya. Setelah itu kalau saya ikut pergi main atau ikut apa, dia terlalu dekat sama saya, kayak senang gitu kan Bu. Awal saya juga senang dia dibawa main kayak gitu kan Bu. Tapi setelah dari sana kelahiran malam tuh yang saya ceritain dari Ibu, paginya merajuk lagi Bu, terus baikan lagi. Setelah itu mau pergi berenang nih Bu, di sana kelahiran lagi motor Bu, saya putih ini kali saya bilang gitu kan Bu. Ya
abang saya ini mungkin dia tahu kayak mana perasaan saya itu, karena saya tuh kayak bisa dibilang baperan kan Bu, setelah itu jangan kayak gitu deh. Terus nanti kalau dia bilang kayak gitu, nanti dia marah lagi Bu, soalnya saya tuh abang saya membela saya gitu Bu. Jadi kemarin tuh pas itu tuh saya HP abang saya ini diletakkan kan Bu, abang kakak ipar saya tidur di kamar, abang saya tidur di ruang tamu, HP kayak ini, saya di ruang tamu main HP kan Bu. Adalah notif kan Bu, hidup HP-nya saya tengok kira pesan dari kakak ipar yang di kamar tuh. Jadi saya mikir gini, kenapa nggak ngomong langsung aja gitu kan Bu, kenapa harus chat gitu, emang harus kali kayak dua pura-pura baik dengan saya gitu. Apa kalau emang ada salah kan Bu, harusnya dia ngomong ya nggak usah kayak gini kali, nggak usah kayak gitu. Jadi saya bisa membenahi diri saya di mana saya salah Bu. Tapi dia nggak ngomong sama sekali, dia seolah saya tuh nggak ada masalah sama dia nggak ada apa. Tapi saya merasa kayak jauh kali di luar aku sekarang Bu. Permasalahan Rami sama kakak ipar itu sampai sekarang masih seperti itu atau sudah baik? Ya Bu, permasalahannya tuh nggak lama sebelum saya libur tahap semester 1 kemarin Bu. Cuman sekarang walaupun nggak, karena kami nggak dijumpa Bu, jadi kami nggak ada, belum ada komunikasi masalah, cuma di WA, SMS gitu aja Bu. Tapi nggak tahu kenapa ya Bu, setiap saya telepon dengan mama saya selalu bilang kayak ini Bu, telepon abang tua, dibilangnya ada penelpon kayak gitu kan. Jadi ini orang ini ngadu tiba Bu. Habis itu kan saya WA kemarin tuh udah saya WA abang saya kakak ipar, tapi orang ini ada balas ya, telepon juga nggak ada yang mau angkat. Terus saya bilang kayak ini kan, bang, saya bilang kayak gitu kan Bu, saya nggak berani bilang kakak ipar saya, nanti takut saya berdoa, karena saya merasa setelah kejadian saya nggak berani cerita sama dia Bu. Saya bilang ini kan, bang, saya bilang gitu kan, kok kayak gini abang ada ngaku, saya bilang kayak gitu kan Bu. Padahal dari sebelumnya Nabi kayak gini, saya bilang gitu kan, kan ada yang telepon tapi kan nggak diangkat kayak gitu kan. Terus kata mas saya kayak gini Bu, iya kata gitu kan, udah nggak mau nelfon lagi sekarang kata gitu kan, mentang-mentang nggak dikasih duit kata kayak gitu kan. Terus saya merasa kayak, terus saya bilang kayak gini Bu, karena kesal kan saya dibilang kayak gitu, saya bilang kayak gini kan, nggak semuanya harus tentang duit bang, saya bilang kayak gitu kan Bu. Kok kayak gitu kan mulai lalu bicara, berarti selama ini niat aku yang pernah binatang tuh gara-gara minta duit itu maksud abang gitu kan Bu. Saya mikir gini kan, setelah itu saya video kapan Bu, kiranya orang kedua saya nggak tahu lagi siapa yang dulu ngomong kayak gini, ngomong gitu. Terus pas video call saya bilang kayak gini, enggak semuanya tentang duit bang, saya bilang gitu kan. Dulu aja bang nggak ada teman-teman, ada bang kabarin, terus nggak masalah datang bang. Sekarang cuma dari telepon kayak ini sampai ngadu ke mama, terus mama bilang saya nggak ada punya ini, kamu ini banyak, saya disalah-salahin sana. Jadi saya bingung siapa lagi yang membela saya di keluarga tuh. Habis itu setelah dia ngomong kayak gitu kan emang ada nama-nama lagi jawab gitu kan. Terus saya bilang kan, iya bang, orang nggak ada yang bukan berarti nggak pengen tahu kabar, tugas di sini banyak, ada yang tahu. Nah ini saya kasih dia Bu, kayak bang, saya begitu kan, ada yang tahu kayak mana ini, saya perlu saya tahu ada yang tahu. Tapi sebenarnya kayak ya semangat cuma kayak gitu aja Bu, ya kayak gitu ya, saya paham itu. Habis itu dari kakak ibu saya ini nggak ada nanya-nanya itu, terus saya masalahkan juga Bu, sebenarnya kan harusnya emang yang kecil aja yang harus nonton terus bang, abang kan nggak bisa, kakak aja nggak pernah nanya kayak mana Rami di sini gitu, orang yang Bu cerita sama orang dia. Jadi di sini tampaknya Rami kesal terhadap perilaku Iya mungkin. Nah, masalah terus. ya, ketika kakak ipar Rami itu komunikasi dengan ibu, apakah dia sikapnya tetap seperti itu atau berbeda sekali? Ya Bu, kalau dia saya lihat komunikasi dengan ibu saya Bu, dia kayak biasa-biasa aja gitu Bu, kayak dia ketawa-tawa, tapi kadang kalau nggak saya bilang, Nina mama nelfon, kalau gitu dia kadang
nggak nengok ke kamera gitu Bu. Kadang pasti gituin kan, nggak pakai jilbab, nggak pakai jilbab kan gitu. Pesan sama orang tua ya kan Bu. Habis itu saya pikir kan, apa sebenarnya mungkin dia mikirnya gara-gara dia udah berumah tangga jadi dia cuma ngapain dengan anak aja terus saya mikir itu kan terus ke depannya gimana rasanya mengatasi saya kan cewek satu-satunya mau cerita ke sini salah cerita ke sini kepikiran jadi saya kemana saya bingung saya mau cerita ke teman aku nggak dapat dipercaya kan Bu. Jadi saya cerita ke ibu sebagai profesional kan di sana saya mau mencerahkan sama ibu. Oke, Rani. Oke, Rani. Setelah Kak Iqbal Rani yang mengaku, apakah salah? Kak Iqbal yang mengaku? Yang tadi yang cerita kan Bu. Oke. Kenapa Bu? Itu lagi lah. Oke, Rani. Kan tadi Kakak Iqbal Rani nomor 2, apakah sikap Kakak Iqbal Rani yang nomor 1 seperti itu juga atau berbeda? Jadi kalau yang nomor 1 nih Bu, seperti yang bilang tadi, karena dia udah lama nggak sama ibu, jadi mungkin nggak tahu kayak mana lagi dia. Tapi pas saya pergi ke Palembang kemarin, pelakunya itu kayak dia tuh sama-sama tahu kayak mana, kayak ya ngerti dia tuh sering bilang minta duit sama abang, minta ini dia tuh kayak itu Bu, terbuka Bu. Dan kalau bukan saya membanding-bandingkan Bu, tapi emang lebih kayak lebih tertutup, lebih kayak kurang rasa apa yang siap gitu. Oke, jadi kakak Iqbal Rani yang nomor 1 ini lebih perhatian daripada Kakak Iqbal nomor 2 ini. Karena tadi setelah Kakak Iqbal Rani yang nomor 2 dan nomor 1 itu kan berbeda. Bagaimana hubungan mereka antara Kakak Iqbal yang nomor 1 dengan yang nomor 2? Nah jadi gini Bu, kalau yang berbeda itu saya juga mau menceritakan Bu. Jadi hubungan itu sama seperti saya Bu, agak renggang Bu. Renggangnya ini diakibatkan awalnya itu orang memang baik-baik Bu, sefrekuensi ini itu Bu. Tapi di 2000 berapa kemarin ketika pemilihan presiden, 2024 kan Bu. Jadi kakak nomor 1 saya ini pemilihan memilih paslon 1 yang ini paslon 2 Bu. Jadi sana kayak orang tuh bikin status Bu, kayak yang nomor 2 ngejelekin nomor 1, nomor 1 ngejelekin nomor 2, yang kakak saya kakak ipar saya nomor 1 ini gak terima Bu kalau dia tuh di paslon itu dimaki kan Bu. Dari sana dibilang gini kan Via dia kan ini yang memulai kakak saya nomor 1 Bu, tapi kata-kata yang gak menyenangkan dari kakak nomor 2 Bu. Jadi pasti sana tuh yang biasanya orang yang pernah berkau kan Bu, kakak saya nomor 1 karena bergerak ke nomor 2 ikau kan Bu. Dari sana oke gitu ya, pakai pokoknya kakak saya nomor 2 nih, kakak saya nomor 2 ini membalas dengan kayak tanpa kayak sombongnya jadi gitu kan Bu. Nah nomor 1 juga udah panas kan Bu, akhirnya bisa langsung cekcok dan main blokir-blokiran Bu. Berapa bulan tuh orang tuh kayak gitu Bu, sampai abang saya, mama saya mempersatukan kayak udah besar loh kayak gitu kan, cuma gara-gara kayak gini, gara-gara orang lain mau kurangi kan kayak gitu kan. Cuman terus kata yang nomor 2, iya pamein aja kalau di pau kayak gitu kata gitu kan Bu. Terus yang nomor 1, iya kan kayak gitu gara terlepas kata kayak gitu kan. Kok ada debat orang di sana kan Bu. Terus saya bilang kayak ini, Kak, emang harus balik lagi kayak gitu Kak, sama gitu kan. Kalau saya kayak nanti ada yang melahirkan Kak, habis itu orang tuh gini kan, tapi nggak tahu apa-apa, kalau saya kecampur lagi kata gitu kan. Terus karena ada kesal itu kan, bukan nggak tahu apa-apa Kak, aku kan kecil lagi nih, nggak tahu yang masalah kayak gitu, saya bilang gitu kan. Terus kata gini kan, yaudah lebih betul dulu. Jadi hubungan orang itu kan Kak, ada berbulan-bulan blokir-blokiran, sejak kita sama saya, udah buka blokirnya, udah padahal belum Kak. Jadi pas video call rame-rame itu sekarang sambungan gitu
gitu aja dan nggak kayak tanpa kesal ngomong gitu. Terus hubungan orang itu berdua kayak kurang baik gitu tentang itu Kak. Tapi setelah kemarin Lebaran Idul Fitri udah ada rasa salaman baik-baik kan diteleponkan, ya mana nih ngomong baik-baik gitu. Tapi nggak tahu lah Kak kayak mana sebenarnya orang itu. Tapi kalau di WA kayak sama-sama yang nomor 2 bilang yang nomor 1, yang nomor 1 bilang yang nomor 2. Cuma ada yang suka nomor lebih gitu. Jadi saya kayak di tengah-tengah mikir kayak ini, kalau dibuka-buka kan sikap orang tuh satu sama lain ke orang berdua mungkin hancur kan. Jadi saya mungkin hancur kan. Jadi saya mengenal sendiri Bu ya. Itu siapa lagi saya ceritakan Ibu ke ini nanti kelahi jadi saya diam aja. Udah sampai terlalu banyak masalah yang saya pendam Bu, tambah lagi tugas-tugas jadi saya berbicara ke sini Bu ceritakan semua. Jadi hubungan orang tuh berawal dari pemilihan cawapres itu ya. Jadi buat mereka tuh membandingkan calon-calonnya pilihan-pilihan masing-masing, membuat tekanan mungkin Cuma gara-gara itu Bu, masalah tuh jadi gara-gara satu itu aja enggak sampai sekarang. Iya, cuman itulah di bulan kemarin waktu Lebaran Idul Fitri kami udah tengok nangis sama saya Bu, sama saya ternyata siapa lagi yang besok nih kalau kalian kayak gini nanti Rahmi adik kalian nih sama siapa lagi itu kemana dia bertengkar kalau kalian kayak gini beradik kakak gitu. Terus segala mungkin orang yang sadar dari orang tuh ngomong baik-baik. Jadi setelah Idul Fitri sudah mulai yang ditemukan dari permasalahan ini terkait dengan kakak ipar ya, kakak ipar nomor 2, di mana terjadi perselisihan antara Rahmi dan kakak Rahmi, dan juga Rahmi yang tidak mengeluarkan perhatiannya lagi pada adiknya, dan antara ipar Rahmi yang pertama dan kedua ini memiliki sifat yang berbeda. Nah, kedua Rahmi ini memiliki sifat yang kurang akrab terhadap Rahmi, dan yang kedua ini sudah sangat akrab terhadap Rahmi, menerima Rahmi dan memberikan masukan-masukan seperti misalkan Rahmi ngobrol pada abang dan lainnya. Ya Bu, termasuk sekali Bu masalah yang dibicarakan tadi. Jadi Bu, saya mempertanyakan Bu, apa solusi cara saya mengatasi masalah ini Bu atau nasihat dari Bu? Saya mungkin dengan Ibu sampaikan itu saya dapat arahkan ke depan. Tampaknya di sini Ibu akan memberikan sedikit solusi atau nasihat. Nah, mungkin Rahmi bisa menjalin keakraban lagi dengan kakak ipar, dan Rahmi bisa sedikit menjaga jarak dengan abangnya, dikarenakan mereka itu sudah menikah, dan mungkin kakak Rahmi yang sedikit mungkin cemburuan karena perhatiannya diberikan kepada adiknya. Mungkin itu bisa lakukan. Baik Bu, jadi yang harus saya simpulkan dari yang dibilang tadi, berarti cara saya mengatasinya tuh saya harus menjaga jarak karena mungkin yang minta Kak Ika saya nggak mengerti dan saya lupa, jadi saya pikir harus mengerti begitu kan Bu. Ya, betul sekali. Sebelumnya Rahmi pernah mengatakan atau membicarakan dengan Rahmi. Sebelum pulang coba membicarakan Bu, ada saya bisa membicarakan yang kepada diri saya dan mengeluarkan semua yang saya dengan Rahmi. Baik, di sini kita akan menggunakan Rahmi. Di sini kursi kosong ini Rahmi bisa membayangkan Rahmi tersebut dan mengeluarkan apa saja yang ingin Rahmi bicarakan terhadap Bapak untuk menyelesaikan. Oke, Rahmi di sini kursi kosong ini Rahmi bisa meluapkan musik Rahmi untuk mengungkapkan masalah Rahmi dengan kakak ipar Rahmi tersebut. Nah,
Rami bisa melakukan emosi Rami dengan musik positif. Ya Bu, saya kan tadi tentang dari konsep Bu, saya akan mencontohkan semuanya Bu. Kak, ada yang nggak tahu Kak, Raffi sama Abang tuh udah lama kan Kak, tapi semenjak Kakak kayak cemburuan kayak itu, dia selalu menjaga perasaan Kakaknya tuh. Kakak tuh sebenarnya nggak tahu apa yang dibutuhkan Kak, kalian masih butuh nasihat dari Abang tuh, kalian masih butuh solusi motivasi dari dia Kak, tapi Kakak selalu beranggapan Raffi tuh selalu haus kasih sayang sama dia. Nanti Kakak tahu Kak, Raffi kayak gitu karena Raffi butuh dengan itu Kak, kalau Raffi nggak butuh dengan motivasi, nasihat-nasihat orang tua, Raffi akan minta solusi Kak. Tapi Kakak, posisi Kakak sekarang harus Kakak tahu kayak mana Raffi Kak, bukannya Kakak malah cemburuan, malah membuat masalah lagi Kak. Raffi di sini jauh Kak, Kakak lagi pergi merantau ke sini cuma gara-gara Raffi nggak mau ikut campur dengan urusan kalian lagi. Jadi Kak, Kakak tuh harus ngerti Kak, Kakak sama-sama perempuan, Kakak perempuan, Raffi perempuan. Jadi Kakak harusnya Kakak sama-sama ngebatin, kita sama-sama punya perasaan yang sama, kita punya feeling yang sama. Harusnya Kakak ngerti kayak mana kebutuhan Raffi, kayak mana kebutuhan Kakak. Raffi tahu batasan Kak, tapi Kakak jangan membatasi Raffi dengan abang Raffi Kak. Setelah kami melakukan emosi Raffi untuk melakukan emosi Raffi tadi, di sini Ibu sedikit koreksi agar bahasa yang kami gunakan lebih baik. Mungkin nada bicaranya lebih direndahkan lagi, dan mungkin karena orang lebih besar, mungkin kami bisa menyampaikannya itu dengan lembut dan penuh dengan sopan, agar Kakak Raffi juga bisa menerimanya dengan baik dan tidak seperti tadi ya Raffi. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya terlanjur keluarkan Ya, saya itu paham dengan perasaan Raffi. Bisa Raffi kembali menyampaikan dengan nada tinggi dan sopan. Kak, jadi ini Kak, Raffi bukannya maksud ingin ikut campur, ingin merusak hubungan keluarga Kakak, tapi di satu sisi Kak, Raffi itu pengen Kakak ngerti bagaimana Raffi di sini, apa kebutuhan Raffi. Raffi masih pengen Kak motivasi dari Kakak, dari abang, bukan pun dari abang Kak, dari Kakak juga. Tapi karena di sini kita udah saling salah paham, jadi Kakak gak paham Raffi gak paham Kakak, kita sering selisih. Padahal Raffi punya dua abang tuh Kak, Raffi berharap Kak, kakak itu Raffi dapat bantu Raffi tahu karena kita sama-sama perempuan Kak, mungkin Kakak ke depan lebih bisa ngerti Raffi lagi Kak, agar kita gak selalu dongkol kayak gini Kak, dan Kak. Itu sangat baik diterapkan ketika Raffi bersama dengan Raffi. Ya Bu, Raffi setelah posisi tadi, bagaimana perasaan Raffi dengan sisi Ibu pada hari ini? Baik Bu, saya merasakan lega Bu, bisa bercerita dengan tanpa tertutup Bu. Saya menceritakan itu semua dengan sukarela dan keterbukaan kepada Ibu. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang saya ceritakan tadi mungkin bisa tersimpan oleh Ibu, dan konseling edukasi tadi, motivasi serta koreksi-koreksi tentang saya tadi, juga nasihat-nasihat tadi dapat saya berikan untuk arahan saya ke depannya Bu, bahwasanya kalau saya itu tidak boleh terlalu protektif kalian terhadap kakak saya, dan saya tidak juga boleh memikir buruk terus kepada dia Bu. Itu yang saya dapat simpulkan dengan konseling tadi. Baik, terima kasih Raffi. Mungkin karena kita sudah di penghujung waktu dan Ibu setelah ini juga ada kegiatan, dan mungkin Raffi juga ada kegiatan, kita tutup sesi kajian hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillah. Baik Raffi, semoga dengan sesi ini Raffi dapat masalah yang Raffi tadi, dan semoga masukan-masukan yang
setelah saya kos ini saya bakal menerapkan apa nasihat ibu tadi dan arahannya ibu berikan tadi. Oke, Rani, mungkin bisa menyampaikan lagi terkait perkembangan masalah ini. Baik Bu, saya akan bisa temui Ibu di waktu setelah ini lagi setelah saya melihat perkembangan dari diri saya sendiri maupun dari kakak saya Bu. Nanti apabila ada kendala lagi saya akan datang ke Ibu terhadap perkembangan maupun tidak tetapnya masalah ini. Oke, Rani, mungkin sekarang kita sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga bisa membantu kami dalam masalah tersebut. Ibu pilih. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.